bias NIM 18050110346. Di video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi dari sel prokaryota. Nah, jadi klasifikasi dari sel prokaryota ini dia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Archaebacteria dan yang kedua ada Eubacteria. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang Archaebacteria. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa pengertian dari Archaebacteria ini dia merupakan kelompok bakteri prokaryota yang paling primitif pada pengelompokan kelas bakteri. Kenapa dia disebut paling primitif? Dikarenakan dia terdapat susunan yang berbeda di bagian RNA ribosomalnya. Nah, jadi intinya dia hidup di lingkungan yang ekstrim dan yang diduga yang paling awal di bumi. Adapun ciri-ciri dari Archaebacteria ini, yang pertama ada struktur dinding sel tidak berasal dari peptidoglikan. Yang kedua, memiliki simbol RNA polimerase. Yang ketiga, tidak terdapat membran nukleus. Yang keempat, tidak memiliki organel sel. Dan kelima, bersifat sensitif terhadap toksin dipterid. Kemudian berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya, Archaebacteria ini dia dibagi menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama ada metanogen, yang kedua ada halofit ekstrim, yang ketiga ada thermoacidofil. Kita masuk pada yang pertama, pada metanogen. Seperti yang sudah kita baca dan pahami bersama, metanogen merupakan klasifikasi mikroorganisme yang memiliki anaerob dalam hidupnya. Selain itu juga metanogen tidak membutuhkan oksigen dan bersifat heterotrof. Nah, dapat menghasilkan dia metanogen ini dia juga dapat menghasilkan metan, CH4 dan hidup di perairan, misalnya pada rawa-rawa dan lumpur. Dan yang kedua ada halofit ekstrim. Secara garis besar, klasifikasi dari halofit ekstrim ini dia mempunyai aerob heterotrof, namun terdapat juga anaerob serta fotosintetik dengan terdapatnya pigmen yang bersifat atau berupa bakteriolopsin. Nah, jadi secara garis besar ini halofit ekstrim ini dia hidup di daerah yang berkadar garam tinggi, misalnya pada laut mati dan danau. Dan yang ketiga ada thermoacidofil. Jadi thermoacidofil ini dia merupakan mikroorganisme yang bersifat kemotrof yang dapat menggunakan H2S untuk sumber energinya. Nah, jadi dia ini dapat ditemukan di lingkungan yang panas, misalnya pada suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dan memiliki pH 2 sampai 4. Nah, jadi intinya dia habitat ini hidup di tempat sumber air panas atau kawah gunung berapi di dasar laut. Jadi ini thermoacidofil ini adalah bakteri yang menggunakan sulfur sebagai sumber. Jadi bakteri yang menggunakan sulfur sebagai sumber energi. Salah satu contoh thermoacidofil adalah Philorobus famari. Kemudian kita masuk pada Eubacteria. Nah, jadi Eubacteria ini atau biasanya yang disebut bakteri sejati merupakan jenis mikroorganisme yang punya sifat prokaryotik. Nah, jadi Eubacteria ini berasal dari bahasa awalan yang merupakan eu yang berarti asli. Nah, jadi maksudnya adalah bakteri yang ada di sekitar kita atau yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari Eubacteria, yang pertama terdapat kandungan peptidoglikan pada dinding selnya. Yang kedua ada bagian membran plasma mengandung lipid dan ikatan ser. Dan yang ketiga ada bagian sitoplasma bakteri terdiri atas protein, lemak, karbohidrat, ion organik dan kromatofora. Kemudian kita masuk pada cara memperoleh makanannya. Jadi Eubacteria ini dalam memperoleh makanannya dia dibagi menjadi dua klasifikasi. Nah, yang pertama ada bakteri heterotrof dan yang kedua ada bakteri
autotrof. Jadi kita masuk pada yang pertama, pada bakteri heterotrof. Jadi bakteri heterotrof ini merupakan jenis bakteri yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi kenapa disebut tidak mampu membuat makanannya sendiri? Heterotrof ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan organisme lain. Misalnya pada herbivora atau kelompok pemakan tumbuhan, misalnya pada sapi, kambing, dan jerapah. Dan yang kedua ada bakteri autotrof. Jadi bakteri autotrof ini dia bersama dengan bakteri heterotrof, cuma pada autotrof ini dia bisa membuat makanannya sendiri. Jadi autotrof ini terdiri dari fotoautotrof dan kemoautotrof. Jadi pada tahap fotoautotrof ini bakteri memperoleh makanannya dengan memanfaatkan sumber energi cahaya matahari, misalnya pada bakteri hijau. Jadi intinya pada autotrof ini dia bisa membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Untuk dapat membuat makanannya, bakteri ini memerlukan menyusun makanan, dan makhluk autotrof ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki golongan dalam mendapatkan makanan, misalnya tumbuhan, air, dan cahaya. Oke, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.